Terima kasih kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang marine fuel oil dan khususnya untuk heavy fuel oil atau kita sering singkat sebagai HFO. Ya. Ya, sebagaimana mungkin kita tahu bahwa fuel ini menduduki ranking pertama mungkin ya dalam operasi suatu kapal. Ya. Dan kita kali ini akan membahas suatu jenis fuel yang mungkin buat kalangan yang tidak bekerja di bidang kapal ini cukup asing yaitu bahan bakar yang berupa heavy fuel oil. Nah, bahan bakar ini berasal dari residu dari suatu pengolahan minyak bumi. Ya, ini sebagai hasil setelah ditemukan cara pengolahan minyak bumi menggunakan cara baru, yaitu di tahun sekitar 1973, yang mana dari proses itu menghasilkan suatu limbah, ya limbah atau kita kenal dengan residu. Nah, residu ini cukup ini ya, cukup murah, tapi juga cukup berikan banyak kerepotan. Mungkin buat bapak-bapak yang bekerja menggunakan menggunakan fuel jenis ini. Ada beberapa kendala yang mungkin akan kita hadapi manakala kita berhadapan atau kita menggunakan bahan bakar jenis ini. Problem yang pertama adalah berkaitan dengan storage dan handling. Jadi bagaimana kita dalam rangka mengemas atau menyimpan produk ini dan bagaimana kita menghandlingnya, baik itu sebagai transfer atau dalam rangka kita menggunakan bahan bakar ini. Kemudian problem yang kedua adalah berkaitan dengan pembakaran, kualitas pembakaran atau combustion quality dan burnability, kemampuan bahan bakar ini terbakar di dalam combustion chamber di mesin-mesin kapal. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan contaminants. Ya. Resulting karena contaminants dan berkaitan dengan porosi yang ditimbulkannya, yang nantinya akan berakibat buruk buat komponen-komponen di mesin. Sekarang kita coba melangkah ke problem-problem yang timbul akibat atau di seputaran storage. Yang pertama adalah timbulnya atau terbentuknya sludge. Ya. Sludge ini timbul ketika dalam proses atau dalam jangka waktu bahan bakar ini timbul atau bahan bakar ini disimpan. Bagaimana terjadinya sludge, pembentukan sludge ini adalah manakala bahan bakar yang berasal dari dari residual ini biasanya dicampur dengan bahan-bahan atau karbon-karbon hidrokarbon yang lain yang mempunyai jenis yang lebih ringan, baik itu solar maupun minyak tanah katakan, atau beberapa kasus kami pernah mendapati bahwa di HFO ini ditambahkan sisa-sisa solvent sepertinya. Kalau dilihat dari dari penciuman kita kelihatannya ditambahkan semacam heksan atau ester lah. Ya. Jadi sludge ini timbul ketika
bahan bakar residual ini dilarutkan menggunakan light cutter, ya, bisa solar, bisa yang lain gitu, dan terjadinya incompatibility. Jadi selat-selat yang ada di dalam residual oil akan mengendap. Nah, sludge ini bisa mengendap di dasar tanker, storage tanker, maupun kadangkala dia sudah terlanjur masuk ke dalam line di kapal, line bahan bakar di kapal, sehingga pada akhirnya dia akan membebani kerja dari fuel separator. Ya. Katakan pakai centrifugal atau menggunakan seandainya ada filter juga dia akan cepat mampet dan pastinya kerja dari separator juga akan menjadi berat. Akibat dari separator yang kerja terlalu berat tadi, atau karena memang bebannya juga berat ya, mengakibatkan suatu bahan bakar yang mana dia akan berkurang dari kemampuan terbakarnya dari fuel itu. Nah, ujung-ujungnya dia akan merusak fuel injektor dan menimbulkan wear dari engine yang cukup parah karena abrasi partikel yang harusnya bisa di-remove oleh fuel separator akan kurang efektif untuk proses pemisahannya. Jadi abrasi partikel masih bisa lolos dan dia masuk ke injektor, kemudian dia akan memberikan efek abrasi dari komponen-komponen mesin yang bergerak. Nah, untuk meminimalisasi problem ini, jadi itu problem berupa sludging, ya. Ini bisa dilakukan, biasanya bisa dilakukan dengan dua cara ini. Yang pertama adalah melakukan stability check, jadi kita cek seberapa stabilnya si bahan bakar ini dengan cara setelah kita endapkan dia berapa lama, apakah antara slot-slot tadi akan mengendap atau dia akan tetap hang on gitu. Diharapkan sih slot-slot ini akan tetap tersebar rata, hang on, jadi dia masih melayang-layang di antara campuran antara residual fuel dan lighter cutter tadi. Diharapkan dia tetap terdisperse dengan sempurna gitu. Nah, cara yang kedua adalah kalau tadi ternyata hasil perform stability check tadi tidak memberikan solusi, artinya kita campuran ini kita sudah tahu bahwa ini akan membentuk endapan ketika disimpan dalam jangka waktu tertentu. Maka cara yang kedua ini harus dikerjakan, yaitu ditambahkan dengan deterjen. Nah, deterjen ini fungsinya adalah untuk membuat aspalten, sludge yang ada di dalam bahan bakar ini akan tetap terdisperse dengan sempurna, sehingga nanti dia tidak memberikan blocking ketika digunakan. Kemudian kita akan membahas juga kondisi atau keadaan air yang ada di dalam bahan bakar. Gitu. Nah, air ini selalu atau senantiasa akan memberikan problem ya buat penanganan atau penggunaan bahan bakar jenis ini. Nah, air bisa masuk ke dalam fuel, bisa selama dalam transportasi, jadi dari fuel itu dibawa ke dalam satu kapal, atau bisa juga selama dia storage, baik itu di storage tank maupun ketika storage di dalam kapal itu sendiri. Nah, sebenarnya fuel yang masih larut, artinya maaf,
water yang masih larut, water dalam koeksisten berupa dispersi atau emulsi, itu tidak memberikan impact yang besar. Tapi yang memberikan impact terbesar adalah water dengan jenis free water. Nah, jenis free water ini biasanya akan memberikan imbas kerusakan yang lebih parah terhadap mesin. Terutamanya adalah injection equipment. Jadi peralatan-peralatan yang berkaitan dengan fuel injection. Akibat yang lain adalah dia akan memberikan pure combustion. Jadi pembakarnya tidak sempurna dan kecenderungan untuk membentuk excessive cylinder liner wear. Artinya karena kandungan air tinggi sehingga antara piston dengan liner atau antara liner dengan ring piston, dia akan tergerus ya sistem lubrikasi di situ. Dan lebih parah lagi seandainya kita mendapati water yang ada di bahan bakar ini berasal dari air laut. Karena air laut ini biasanya mengandung sodium, yang akan berkontribusi pada korosi. Ya. Sodium ini akan berkorosi, biasanya dia bercombine atau bergabung dengan vanadium dan sulfur yang terbentuk selama dia terjadi pembakaran. Jadi gabungan antara sodium, vanadium dan sulfur, dia akan membentuk suatu senyawa yang korosif. Nanti kita akan bahas mungkin di sesi yang membicarakan tentang korosi. Nah, air ini bisa di-remove dari bunker melalui beberapa cara yang harus kita kerjakan. Pertama adalah operasi separator yang pas. Kemudian desain settling yang bagus, kemudian lakukanlah service tank secara rutin setiap hari. Mungkin poin-poin 3 ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi khususnya free water dari fuel jenis ini. Kemudian kita akan membahas sifat burn ability atau kemampuan bahan bakar untuk terbakar di dalam mesin diesel jenis yang biasanya dipakai di kapal. Nah, pure atau complete combustion ini biasanya bervariasi antar individual mesin bahkan antar silinder. Ya, jadi ini cukup kompleks ya. Kemudian problem yang umum yang kita sering hadapi adalah terjadinya fouling dari injektor, jadi injektor kotor karena banyaknya endapan-endapan. Kemudian exhaust port, ini. Dan tadi Mas Ruli sudah singgung, yaitu turbocharger, gas side due to failure to burn the fuel completely. Ya, ini misalnya problem-problem yang ditimbulkan yang berkaitan dengan burn ability. Kemudian residual fuel juga biasanya mengandung aromatik yang cukup tinggi dan rasio karbon ke hidrogennya juga cukup tinggi. Artinya biasanya fuel-fuel yang jenis HFO ini kandungan karbonnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan hidrogennya. Akibatnya dari kandungan aromatik yang tinggi dan rasio karbon hidrogen yang cukup tinggi, jenis fuel ini biasanya tidak mudah terbakar. Inilah salah satu yang menyebabkan HFO ini menjadi bahan bakar yang bermasalah
dalam karakteristik burnability. Nah, problem-problem yang akan timbul biasanya berupa engine knocking, kemudian after burning. Jadi after burning ini artinya kalau kita belajar di pembakaran, jadi setelah titik pembakaran terjadi, masih ada bahan-bahan yang belum terbakar dan kandungan oksigen juga masih tinggi, yang pada akhirnya dia akan terbakar ketika posisi piston turun dari titik PMA. Problem yang lain adalah pembakarnya tidak merata, karena bahan-bahan bakar ini terdiri dari kandungan-kandungan yang molekulnya cukup besar, jadi pastinya secara distribusi bahan bakar ketika dia di-spray oleh si injektor juga nggak merata. Pada akhirnya juga akan menyebabkan uneven burning. Kemudian terjadinya variation ignition delay, jadi pembakarannya itu delay-nya biasanya cukup panjang, ya gitu. Jadi biasanya kan padahal yang sifat delay ini kita untuk di solar itu yang kita hindari. Kemudian terjadinya steeper ignition pressure gradient, mungkin kita pelajari nanti. Kemudian biasanya kualitas bahan bakar ini yang berkaitan dengan sifat burnability bisa kita cek di parameter karbon residu, kontrason karbon residu, kandungan aspartens, nilai setan number, atau kita sebutnya setan number, dan karbon to hydrogen ratio, jadi rasio karbon terhadap hidrogen. Nah, ini parameter-parameter itu ini dipakai untuk mengakses suatu HFO ini apakah dia mudah atau susah, atau terjadi apakah ada problem atau sedikit problem yang akan timbul dari sisi pembakaran. Masih di burnability. Nah, untuk memastikan bahwa atomisasi yang dihasilkan oleh injektor di dalam ruang bakar ini sempurna, bisa dilakukan, bisa dilakukan dengan cara kita harus secara efektif melakukan sentrifugasi dari bahan bakar ini. Jadi kalau kita mendapati suatu kapal, katakan peralatan sentrifugal ini bermasalah, seharusnya cepat-cepat segera diperbaiki, karena ini pada akhirnya dia akan menyebabkan kondisi di mana pembakaran di dalam ruang bakar tidak sempurna. Kemudian kita juga harus lakukan memastikan bahwa tangki settling ini bekerja dengan baik, dan yang ketiga kita bisa juga menambahkan filter. Ya, filter ini harus selalu dicek. Kita harus memastikan bahwa filter ini masih dalam kondisi baik. Dan yang ketiga juga mungkin sesuatu yang mungkin kelihatannya agak mudah ya, ini kita juga harus selalu mengkorek dari fuel viscosity yang kita gunakan. Ya. Jadi mungkin ini bisa dilakukan dengan cara kita menganalisis fuel yang kita gunakan sehingga kita tahu berapa nilai viskositas dari fuel yang kita gunakan ini. Sehingga kita juga bisa tahu nantinya untuk mendapatkan viscosity yang tepat atau yang pas buat mesin kita, ya, berapa nanti pembakar pemanasan yang digunakan, injection pressure yang tepat, dan timing yang tepat. Ya, jadi burnability ini bisa kita tingkatkan kualitasnya tadi dengan cara melakukan koreksi viskositas. Nah, viskositas ini dilakukan dengan cara melakukan preheat, kemudian injection pressure yang tepat, dan timing yang tepat.
Dan poinnya selanjutnya adalah maintenance dari running temperatur yang tepat juga berdasarkan rekomendasi tentunya dari engine manufaktur. Juga ini juga penting, particularly at low load. Jadi hal ini mungkin jadi poin perhatian kita bahwa biasanya mesin diesel ini akan salah satunya akan memberikan dampak permasalahan ketika mesin ini dijalankan pada low load atau beban rendah atau pada kondisi idling. Jadi mungkin kita akan dapetin alasan dari ini di slide berikutnya. Ini juga jadi poin kita bahwa engine diesel itu ketika dia khususnya untuk kapal ketika dalam low load atau idling, dia biasanya akan bermasalah, akan memberikan masalah. Kemudian berikutnya yaitu tentang terjadinya korosi pada temperatur tinggi. Jadi jenis korosi yang ditimbulkan akibat dari fuel ini kita bagi dua, yaitu high temperature corrosion dan yang kedua adalah low temperature corrosion. High temperature corrosion ini mungkin ada dua sesi kalau nggak salah, yaitu untuk sesi pertama ini kita akan membahas tentang eutectic compound. Jadi high temperature corrosion yang ditimbulkan karena terbentuknya eutectic compound. Eutectic compound ini adalah sebenarnya bukan suatu senyawa baru, jadi suatu bagian dua atau lebih dari komponen suatu senyawa, dia bisa membentuk senyawa eutectic ini. Ya, senyawa eutectic ini sebenarnya bukan senyawa, tapi gabungan beberapa materi, di mana ketika bergabung ini mereka secara bersama-sama mempunyai titik melting point yang rendah. Khususnya di pelumah jenis ini yang cukup memberikan trigger jadinya eutectic compound adalah vanadium. Sebagaimana kita tahu, vanadium ini ada di residual fuel. Vanadium ini digunakan sebagai katalis ketika suatu crude oil diolah. Jadi crude oil itu diolah dengan cara ditambahkan katalis. Nah, katalis itu zat aktifnya biasanya vanadium. Nah, ketika proses pengolahan ini selesai ya, nah vanadium ini akan tertinggal di residual ini. Nah, kemudian residual ini kan kita gunakan sebagai bahan bakar. Artinya vanadium ini hampir tidak mungkin kita hilangkan dari jenis residual fuel. Nah, vanadium ini akan berkontribusi besar nantinya terhadap terjadinya corrosion pada temperatur tinggi. Jadi vanadium ini nggak mungkin kita buang dalam pretreatment proses. Nah, jadi dalam proses sentrifugasi tadi, pemisahan sentrifugasi, vanadium ini nggak bisa hilang di proses itu. Karena vanadium yang ada di fuel ini biasanya dia berupa sabun ya, dia bukan berupa partikel gitu. Makanya vanadium ini nggak bisa hilang dari HFO ini. Nah, vanadium ini akan berkombinasi atau bergabung dengan sodium. Nah, sodium ini tadi bisa berasal dari air laut katakan, dan sulfur. Nah, sulfur ini juga kita nggak bisa hilangkan dari bahan bakar ini melalui proses pemisahan tadi. Nah, ketiga macam atom ini ketika dibakar di dalam ruang bakar akan menyatu membentuk suatu eutectic compound ya, gabungan dari tiga ini yang mempunyai melting point yang rendah yaitu sekitar 530 derajat Celcius.
Nah, molten compound semacam ini akan sangat korosif. Ya, jadi gabungan eutektik compound ini bersifat korosif dan akan menyerang protective oxide layer dari steel. Ya, sebagaimana mungkin kalau kita belajar tentang korosi, jadi setiap semua metal itu punya lapisan protective oxide namanya. Jadi metal apapun yang kita gunakan selalu mempunyai protective oxide. Nah, protective oxide ini akan bereaksi dengan eutektik compound tadi, sehingga akan tergerus ya, itu lapisan-lapisan layer dari metal tadi akan tergerus. Nah, kalau lapisan protektif dari suatu metal tadi akan tergerus, maka dia akan terekspos ya. Jadi kayak luka gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ada metal, kemudian kulitnya kita kelupas ya. Jadi ujung-ujungnya kan metalnya akan kelihatan langsung metal itu sendiri. Ya. Akhirnya akan menyebabkan korosi. Nah, untuk mengatasi ini atau untuk melawan kondisi ini, biasanya dengan cara mengurangi atau mereduce temperatur operasi dari engine, khususnya exhaust valve. Jadi di exhaust valve ini harus dilakukan suatu cara apapun untuk mengurangi temperatur di sekitar exhaust valve ini. Kemudian untuk reduce this problem, intensively cooled cylinder cover. Jadi bisa juga dilakukan dengan ini teknik-teknik pendinginan khususnya di komponen di part cylinder covers, liners, valve dan juga rotors. Ya. Jadi komponen-komponen ini yang mempunyai resiko besar terkena high temperature corrosion ini harus kita lawan dengan cara komponen ini selalu dalam kondisi dingin. Artinya punya kondisi dingin tertentu ya. Kemudian bisa juga dilakukan coating tertentu, khususnya menggunakan stellite. Stellite ini senyawa gabungan antara kobalt dan krom, kalau nggak salah. Dan bisa juga dilakukan dengan plasma coating, menggunakan khususnya di bagian valve. Ini untuk menghindari bagian-bagian part-part mesin tadi mengalami high temperature corrosion. Kemudian high temperature corrosion berkaitan dengan mineral ash atau abu-abu yang berasal dari materi-materi inorganik. Nah, exhaust valve dan piston ini sangat rentan untuk mengalami high temperature corrosion ini. Jadi khususnya komponen ini dia sangat rentan mengalami high temperature corrosion. Nah, mineral ash ini artinya bisa merusak atau bisa merusak di valve seat. Nah, ya. Jadi mineral ash ini kalau kita tadi gambarnya parolitik kita lihat di valve itu, jadi kan ada valve seat-nya kan ya. Nah, ini kalau kita menggunakan bahan bakar yang mengandung mineral yang cukup tinggi, maka mineral ini ketika terbakar akan membentuk abu. Abunya ini akan nempel di valve seat, kemudian dengan constant pounding, jadi kan katup ini kan ketukan ya, terjadi ketukan ya, buka tutup. Nah, terjadi ketukan di daerah itu. Nah, si mineral ash ini lama-lama memadat, kemudian terjadinya small channel through, jadi antara katup tadi nanti nutupnya nggak rapet, sehingga gas yang panas masih bisa lewat nanti. Harusnya dia tutup rapat, sekarang karena ada deposit dari ash tadi, kemudian gas itu masih bisa lewat. Artinya apa? Ketika gas lewat itu si partikel tadi yang menempel tadi akan terpanaskan, kemudian
lama-lama setelah dia panaskan dia akan mengeras. Nah, lama-lama ketukan tadi akan menyebabkan terjadinya attack atau serangan terhadap metal tadi. Ya, gitu. Artinya nanti kayak jadi semacam paku lah ya. Si mineral asinnya akan maku tadi tempat-tempatnya si valve cis tadi. Kemudian as a valve, kemudian jenis yang lain adalah low temperature corrosion. Ini nanti bisa juga dipakai untuk menjelaskan mengapa tadi ada pertanyaan tentang PBN. Jadi selain high corrosion tadi, ternyata kalau kita merunning mesin engine tadi dengan temperatur yang rendah, kita juga bisa mengalami dampak korosi juga. Gitu. Sebagaimana kita common ya ini kita lihat bahwa bahan bakar baik itu solar maupun HFO ini mengandung sulfur. Ketika sulfur ini teroksidasi, si sulfur ini ketika bahan bakar ini terbakar, nah si sulfur tadi akan membentuk senyawa ini SO2. Nah SO2 ini akan bereaksi dengan OH ini membentuk HOSO2. Nah HOSO2 ini akan terbakar lagi, ya akan membentuk apa? HO2 plus SO3. Nah, SO3 akan bereaksi dengan air, ya air ini pastinya terbentuk juga di pembakaran, sehingga akan menghasilkan H2SO4 atau asam sulfat. Nah, asam sulfat ini mempunyai dew point atau dew point itu titik embun ya. Jadi H2SO4 ini akan mengembun di temperatur di bawah 160 derajat Celcius. Artinya apa? Kalau ada suatu permukaan, temperaturnya itu kurang dari 160 derajat Celcius, artinya permukaan tadi pasti ditemukan di mesin ya, itu bisa terpapar oleh H2 asam sulfat ini. Karena uap dari sulfuric acid ini akan mengembun. Sehingga di permukaan tadi dia akan mengalami korosi. Nah, untuk mengurangi problem ini bisa dilakukan dengan cara kita akan memaintain temperatur operasi di atas 160 derajat Celcius. Artinya di pembakaran tadi, Pak, di ruang bakar tadi, di sepanjang saluran buangannya juga kita ciptakan kondisi di mana panas yang ada di situ adalah di atas dari dew point tadi, dew point dari acid sulfuric acid. Ya, ini jadi ada dua problem Pak ya. Pertama, kalau engine kita running tinggi akan mengalami high temperature corrosion. Tapi ketika mesin diesel kita running temperatur rendah, dia akan mengalami low temperature corrosion. Ya. Kalau kita ini hubungkan dengan TBN ya Pak ya, nilai TBN, biasanya engine yang di running di temperatur rendah, TBN-nya akan cepat ngedrop karena terjadinya proses ini Pak. Ya. Jadi kalau mesin engine di running temperatur rendah, TBN-nya malah cepat ngedrop. Nah ini. Nah, khususnya biasanya si asam sulfat ini akan menyerang silinder liner dan piston ring of high sulfur content. Nah, makanya kita juga harus hati-hati dalam memberikan mengontrol temperatur di liner, di cylinder liner walls dan alkali cylinder lubricating oils. Ya, gitu. Artinya di titik-titik yang ketika pembakaran terbentuk, jangan sampai di bagian-bagian itu terjadi temperatur yang dingin, sehingga nanti si asam sulfat akan mengembun.
Nah, ini kombinasi ini kita mengontrol temperatur dan kita juga bisa dengan cara memanage dari lubricating oils tadi. Kemudian problem yang ditimbulkan oleh high value juga berkaitan dengan abrasi impurities. Nah, abrasi impurities ini biasanya berupa ash, berupa abu dan sedimen. Sedimen. Nah, solid metals, ya tadi solid metals yang mungkin ada di HFO itu biasanya sodium, nikel. Nah, nikel ini juga biasanya berasal dari sama seperti vanadium. Nikel ini juga sebagai katalis ketika dalam proses pengolahan crude oil. Jadi nikel vanadium berasal dari katalis. Kemudian ada kalsium, ada juga silika. Nah, ini metal-metal ini akan memberikan wear yang cukup signifikan, khususnya di fuel injection, silyl liner, piston, dan ring groove. Tapi kadang-kadang juga kita dapati terjadi kerusakan di valve gitu. Biasanya kalau material ini cukup tinggi di suatu fuel, di suatu bahan bakar akan menyebabkan nilai ausan di valve juga cukup tinggi. Kemudian kontaminan metalik katalis fine yang ini. Yang selanjutnya poin selanjutnya ada kontaminan dari metalik katalis. Ya, ini biasanya serpihan-serpihan yang lembut, serbuk yang lembut. Ini komposisinya adalah alumina dan silika particles. Nah, alumina dan silika ini juga berasal dari katalis. Katalis ketika mengolah crude oil tadi. Ini juga harus cukup menjadikan perhatian karena ini cukup hard juga nilai cukup hard sehingga bisa memberikan efek abrasi. Nah, cuma kebetulan untuk abrasif impurities ini bisa kita atasi dengan cara apa, Pak? Dengan cara pretreatment lagi, dengan cara sentrifugasi, dengan cara filtering, dengan cara settling di slide sebelumnya tadi. Ya, jadi cara penyembuhannya lah ya dengan cara pretreatment. Kemudian kita masukin ke properties dari fuel oil. Mungkin parameter yang cukup penting pertama adalah caloric value atau kandungan panas dari suatu bahan bakar. Ya. Caloric value atau nilai panas ini adalah kandungan energi yang ada di dalam fuel ketika kita bakar. Berapa jumlah energi per persatuan massa. Biasanya kita ekspresikan sebagai kilojoule per kilogram. Nah, caloric value ini biasanya determine dengan cara ini, kalorimeter. Ya. Cara mendeteksi caloric value ini biasanya dengan alat namanya kalorimeter. Atau juga bisa dia dicari dengan cara theoretical value. Dengan cara dihitung ya Pak ya. Nah, rumusnya mungkin Pak bisa pakai ini. Ya, jadi rumus kalau kita pengen menghitung nilai kalori dari suatu bahan bakar bisa menggunakan rumus ini. Cuma lagi-lagi juga kita butuh informasi apa Pak? Kandungan karbon, ya, kandungan hidrogen dan oksigen. Ya susah juga ini Pak. Ya paling mudah dari menghitung kalori dengan cara kalorimeter. Kemudian nilai viskositas. Ya, viskositas ini adalah nilai atau pengukuran dari resistance, ya jadi resistant to flow, jadi resistensi si bahan bakar untuk mengalir ketika kita alirkan dia di satu kapiler. Nah, sifat ini berkaitan dengan atau selalu berkaitan dengan temperatur. Jadi semakin temperatur semakin tinggi, maka nilai viskositas ini akan semakin kecil.
Nah, pemanasan juga nantinya akan kita butuhkan untuk mendapatkan nilai viskositas yang sesuai dengan sistem pembakaran kita gitu. Makanya viskositas ini cukup penting juga. Karena ini nantinya dipakai sebagai acuan eh, ketika pompa kita katakan mentransfer fuel ini baik dari storage ke katakan ke kapal, dari kapal kemudian dari tangki kapal ke mesin ya. Ini kan berkaitan dengan proses transferring. Nah, viskositas ini jadi nilai yang cukup kita butuhkan. Nah, mayority pada saat ini secara internasional yang di satuan yang biasanya yang tertera di fuel ini menggunakan stok kapal-kapal yang menghendaki satuan viskositasnya menggunakan redwood ya. Nah, nanti ada tabelnya kalau Bapak Ibu mendapatkan hasil suatu viskositas dari bahan bakar ini menggunakan satuan centistok, bisa kita convert ke redwood. Biasanya nilai yang determine yang didapetin dari marine fuel ini diukur di 100 derajat Celcius, walaupun di kita kalau nggak salah di aturan pemerintah kita di 50 derajat Celcius. Tapi secara internasional biasanya di temperatur 100 derajat Celcius. Tapi karena HFO ini biasa kandungan airnya tinggi, jadi kalau kita mengukur viskositas ini, kandungan air akan mengganggu pengukuran. Biasanya lab akan mengukur viskositas di temperatur 80 sampai 90 derajat Celcius. Kemudian akan dilakukan proses ekstrapolasi untuk mendapatkan nilai viskositas di temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian Zeta number. Nah, Zeta number ini berkaitan dengan kualitas ignition quality kualitas ignisi dari suatu bahan bakar di bawah kondisi mesin diesel. Artinya tadi kan Mas Ruli sudah cerita tentang adanya pressure, adanya temperatur yang ada di combustion chamber. Nah, ini. Semakin tinggi suatu nilai Zeta number, artinya si bahan bakar ini mempunyai waktu yang cukup pendek ketika dia disemprotkan atau dia diinjeksikan ke suatu combustion chamber sampai terjadinya pembakaran.